2022 dengan NIM 2230 2020 4030. Di sini saya akan membahas materi pendekatan institusional baru. Yang pertama, pengertian institusional baru. Yang kedua, perkembangan institusional. Yang ketiga, perbedaan pendekatan institusional. Yang keempat, pendekatan institusional dalam ilmu politik. Pendekatan institusional baru merupakan suatu visi yang mencakup beberapa pendekatan lain. Pendekatan ini lebih banyak mengkaji tentang bagaimana mengajak masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini bertujuan untuk membentuk institusi yang lebih bernilai dalam konteks tertentu. Institusional merupakan sebuah dari lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan, termasuk investasi saham. Institusional sebagai proses dalam organisasi untuk menetapkan suatu karakter yang ditentukan untuk komitmen oleh organisasi dengan nilai-nilai dan dengan sebuah prinsip. Yang kedua ada perkembangan institusional. Institusional telah berkembang dalam berbagai disiplin ilmu, bahkan bersifat multi dan interdisipliner. Di antara kelompok disiplin ilmu memberikan sumbangan utama terhadap perkembangan institusional adalah ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu sosiologi. Pengaruh ilmu politik dalam perkembangan institusional awalnya dapat menerapkan ekonomis model pada sistem politik, dan yang kedua, pandangan historis tentang sifat institusi yang berpengaruh besar terhadap konstruksi aktor dan kepentingannya. Yang ketiga ada perbedaan institusional lama dan baru. Institusional lama adalah mengupas lembaga-lembaga kenegaraan seperti apa adanya secara statis. Institusional baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan, misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Yang keempat, pendekatan institusional dalam ilmu politik. Pendekatan ini memfokuskan institusi negara sebagai kajian utama. Negara sebagai suatu pusat kekuasaan merupakan pendekatan institusional. Negara sebagai suatu pusat kekuasaan merupakan pendekatan institusional. Ada 5 karakteristik atau kajian utama dalam pendekatan ini. Di antaranya adalah yang pertama, legalisme yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah dalam mengatur hukum. Yang kedua, strukturalisme, yakni memfokuskan pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur, dan struktur itu pun mendapatkan menentukan perilaku seseorang. Yang ketiga, holistik, yang menekan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik dalam artian lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif digunakan dalam pengkonsepan idealnya. Yang keempat, sejarah yang menekan pada analisanya dalam aspek sejarah kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dan yang kelima, analisis normatif atau normatif analisis yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada sebuah penciptaan. Pendekatan institusional adalah suatu objek masalah yang mencakup peraturan proses dan organisasi formal pemerintah. Pendekatan ini memakai anak-anak ahli hukum dan sejarah untuk menjelaskan batas-batas pada perilaku politik maupun efektivitas demokratis. Kesimpulan dari pendekatan institusional baru melihat institusi negara sebagai suatu hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu, misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Institusional baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa.
dan pemerintahan sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan masa itu. Institusional baru menjadi sangat penting bagi negara-negara yang baru membebaskan diri dari cengkraman suatu rezim atau otoriter serta represif. Dalam proses ini, nilai kembali memainkan peran penting.